Pak Prabowo ingin menunjukkan saya tidak ikut campur di pilkada ini, saya tidak cawe-cawe dan seterusnya. Ada tidak message itu dengan beliau ada di luar negeri? Menurut saya akhirnya kembali kepada kandidat, jangan sampai tergantung hanya kepada endorse tokoh-tokoh tersebut. Penasaran begini, kalau di Jawa Tengah itu menurut Anda Kim Plus versus PDIP atau Jokowi versus PDIP? Hari terakhir kampanye Pilkada Jakarta tentunya semua paslon akan bergerak maksimal begitu ya untuk mengerahkan semua sumber daya baik itu kekuatan politik, masyarakat, tokoh-tokoh yang mendukung dan seterusnya. Tidak hanya Jakarta tapi juga semua wilayah Saudara ya karena pilkada ini pilkada serentak. Untuk mendiskusikan tentang hari terakhir masa kampanye dan terkait dengan kampanye akbar yang biasanya atau mungkin ini diprediksi akan besar-besaran, apa tujuannya? Mengingat 3 hari ke depan adalah masa tenang sebelum coblosan. Saya akan diskusi dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Mas Agung, apa kabar, Mas? Baik, Mas Reno sehat. Sehat, Mas Agung, puji Tuhan. Terima kasih Alhamdulillah. sudah meluangkan waktu untuk diskusi. Jadi, Mas, sebelum kita spesifik ke Jakarta, kita ngobrolin Ya, secara makro dulu, pilkada betul. se-Indonesia, karena ini serentak. Biasanya masa kampanye, kampanye akbar, hari terakhir begitu, apa sih yang akan dimaksimalkan, Mas? Iya, pertama memang yang paling utama kampanye akbar itu sering digunakan oleh para paslon untuk ya menunjukkan kekuatannya, Mas. Unjuk gigi lah secara politik Mhm. di depan pemilih, di depan konstituen, di depan calon-calon pemilih juga. Ingin membuktikan bahwa mereka punya power, punya pengaruh, punya kemungkinan menang yang besar dengan banyaknya masa yang datang. Padahal Hmm. kalau ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya masa-masa yang datang tadi bisa jadi dimobilisasi juga supaya meramaikan kampanye akbar tersebut. Sehingga ini bisa dilihat secara kritis oleh para pemilih rasional biasanya bahwa mereka nggak terpengaruh tuh dengan kampanye akbar. Tapi yang disentuh justru pemilih-pemilih yang non-rasional ya, yang bukan Hmm. rasional seperti itu yang memang selama ini melihat atau memilih paslon karena secara psikologis, secara sosiologis, ataupun ada arahan-arahan yang sering saya bahas soal pemilih transaksional, Mas, yang terpapar oleh pragmatisme politik. Nah, yang kedua yang sering dilakukan oleh paslon itu ya merilis hasil survei biasanya, Mas, untuk mengalirkan bandwagon effect, efek Bandwagon ikut, effect ya. ya, ya efek ikutan supaya yang lain ya memilih yang surveinya paling tinggi, surveinya yang Hmm. oke seperti itu. Nah, sayangnya bagi pemilih rasional yang banyak jumlahnya di kota-kota besar, katakanlah Jakarta misalkan, bandwagon effect ini seringkali tidak bekerja, ya justru malah Hmm. membangkitkan mesin-mesin politik lawan sehingga semakin seru, semakin menggila, semakin nggak bisa ditebak siapa yang menang. Apalagi kalau misalkan selisihnya di rentang margin of error ya, misalkan di rentang Hmm. 1 kali margin of error, 2 kali margin of error itu bisa disalip, Mas. Gitu. Nah, yang ketiga yang sering Hmm. dilakukan oleh paslon jelang masa tenang biasanya memviralkan konten-konten mereka. Apakah Oke. bentuknya positif campaign, ya, apakah negatif campaign. Sampai pada satu momen kadang black campaign juga bersebaran, Mas Reno. Untuk memastikan aliran elektoral itu tidak terganggu bahkan Iya, iya, meningkat. iya. Sehingga lawannya Oke. terdowngrade lah seperti itu. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Reno. Tapi jangan-jangan saya curiga yang poin ketiga yang terakhir yang Mas Agung sampaikan ini yang justru akan mewarnai masa tenang kita 3 hari ke depan, Mas. Iya, bagi paslon, bagi tim ses, bagi simpatisan, Mas, masa tenang itu seringkali dibilang masa tegang, Mas. Ya, 3 hari Hmm. itu bukan adem, tapi gerasa gerusu, ya sibuk karena ingin memastikan tidak ada manuver, tidak ada pergerakan yang mengganggu suara-suara mereka di kantong-kantongnya gitu, sehingga Hmm. tetap terjaga kemungkinan mereka menang dan semakin terhindar terhadap kekalahan. Jadi, saya kira masa tenang ini justru seringkali digunakan semua pihak ya untuk mengoptimalkan ya ceruk-ceruk pemilih yang belum digarap untuk menghidupkan mesin-mesin politik yang kemarin dingin misalkan supaya apa? Supaya ketika hari H semuanya bisa tampil maksimal. Jadi kalau di anggapan masa tenang-tenang ya sebenarnya di lapangan sih sangat-sangat Tegang. tegang, Mas. Sangat-sangat seru, sangat-sangat dinamis. Karena Biasanya ya beragam macam hal dilakukan. Itu di luar BMKG katanya bahkan NASA sekalipun nggak bisa menebak katanya begitu kan. nah, itu biasanya dilakukan misalkan tadi menebar atau memposting, mengunggah konten-konten yang berbau hal-hal tertentu begitu. Selain itu apa Betul. Mas yang biasanya mewarnai masa tenang itu justru menjadi masa tegang? Ya biasanya ya tim-tim relawan di darat Mas ya di lapangan tuh bakal tetap turun ya Hmm. mengorkestrasi ya mungkin pamflet, selebaran bahkan instrumen-instrumen yang sifatnya materi untuk membujuk, mempersuasi pemilih agar memilih paslon yang mereka menangkan. Jadi selain di udara di darat tuh juga
rame berseliweran. Tapi kan kalau di kota-kota besar biasanya tuh ada patroli, ada penyelenggara yang ketat mengawasi, memonitoring, memberikan sanksi ya Mas. Tapi kalau di Mhm. kabupaten yang agak terisolir jauh gitu, itu pergerakan semacam itu seringkali terjadi. Nah, saya kira memang peran pengawasan semakin mendesak untuk terus ditingkatkan, untuk memberikan sanksi tegas. Kenapa? Untuk memastikan demokrasi kita, pilkada kita semakin lebih baik kualitasnya, Mas. Oke, seberapa besar sih Mas Agung pengaruh dari Ya. kampanye akbar yang tadi Anda katakan besar-besaran, menghadirkan banyak massa, menghadirkan figur-figur kunci bisa dikatakan seperti itu terhadap kemauan atau akhirnya yang undecided voter, swing voter itu akhirnya oke, aku pilih dia. Itu seberapa besar impact-nya, Mas? Iya, kalau kampanye akbarnya ini terbatas ya Mas, tidak terpublikasi secara masif di beragam media ya, katakan sosmed, media elektronik gitu, kemudian nanti di media cetak, saya kira dampaknya minimalis Mas. Lebih kepada Mhm. ya show force saja gitu, untuk menunjukkan kepada pemilih di sekitar lokasi ataupun eh, calon-calon pemilih bahwa ini pasangan yang punya basis, ini pasangan yang punya potensi kemenangan. Nah, kalau diukur di survei biasanya kampanye akbar itu sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Di rentangnya mungkin 5-10% Mas dampaknya. Kalau memang itu terpublikasi masif ya Mas ya, Mhm. diviralkan di sosmed, disiarkan di televisi, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu sangat mungkin bisa besar efeknya. Tapi kalau sebatas hanya di media sosial atau bahkan tidak ada, maka semakin minimalis lagi. Paling mereka akan memviralkan itu di kalangan mereka sendiri. Ibarat kata ini seperti menggarami lautan. Makanya kalau saya ditanya apakah efektif atau enggak kampanye akbar, tergantung bagaimana tim mereka memanfaatkan ini sebagai konten yang bisa diviralkan. Kalau tidak, ya sama aja. Bahkan lebih banyak inefisiensinya, Mas. Padahal mereka selama ini sudah Hmm. habis banyak misalnya. Jadi lebih baik mereka tetap mengintensifkan di misalkan di belusukan di saat ini nih terakhir Mhm. ke bawah ya, kemudian tim relawannya menyapa juga, kemudian simpatisannya juga bergerak terus, partai-partai pengusungnya juga, itu lebih efektif langsung menyentuh masyarakat dari rumah ke rumah ketimbang mengumpulkan mobilisasi dan bondingnya kurang, Mas. Kadang Oh, karena kandidat kurang ngomong intimate ya. apa terlalu rame, terlalu crowded gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih efektif rumah ke rumah atau dalam peer-peer grup yang terbatas itu lebih efektif interaksinya dan itu bisa apa ya marketingnya mouth to mouth mah dari mulut ke mulut ya. Itu bisa lebih Hmm. viral juga kalau memang kandidatnya atau paslonnya memang benar-benar bisa mempersuasi secara apa aktif, secara emosional ya. Sehingga pemilih itu akhirnya tertarik bisa melihat langsung nih wajahnya dari dekat, menyalami, berfoto dan seterusnya. Kalau kampanye akbar kan agak susah, Mas ya Iya, iya. berdesak-desakan, kadang hujan panas, terus juga belum lagi apa terlalu banyak jurkam yang ngomong kan bosan, mereka butuh hiburan gitu-gitu. Jadi mending ya kalau saya daripada budget habis untuk kampanye akbar yang belum tentu terkonversi secara elektoral, mending langsung ke rumah seperti itu supaya apa ya mereka bisa langsung berinteraksi dengan warga. Oke, baik. Itu tadi secara makro ya, Mas ya. Kita berbicara Ya, soal kampanye akbar ke masa terakhir kampanye secara makro, artinya semua wilayah. Bagaimana kalau kita coba spesifikkan ke satu atau dua wilayah tertentu, Mas? Kita ngomong Jakarta dulu deh. Jakarta ya. ini seperti apa di momen-momen akhir, di tikungan akhir, di injury time, tiba-tiba ada Mas Anies dukung Pramono, kemudian Jokowi yang juga secara gamblang dukung Ridwan Kamil dan seterusnya. Endorsement politik semakin riuh di tikungan akhir. Bagaimana Mas Agung? Iya, efeknya memang lumayan Mas ya di kisaran saya sampaikan kalau Litbang Kompas itu dengan margin of errornya 40 sampai 50%. Jadi signifikan pengaruh Hmm. orang memilih siapa paslon yang akan dimenangkan di Jakarta ya dalam konteks RK Suswono ataupun Pramrano ya. Pak Dharma juga cuman memang kan beberapa waktu terakhir kita lihat Bapak Kingmaker, Queenmaker itu mengkerucut ke Pak Ridho, Pak Ridwan Kamil Suswono sama Mas Pram dan Rano gitu. Jadi Mhm. Pak Dharma Pongrekun memang sama Pak Kunwardana belum dapat ini nih berkah elektoral daripada King dan Queenmaker seperti itu. Jadi sangat signifikan dampaknya sehingga wajar ketika Pramrano melibatkan Anies, apakah Ahok, Ibu Mega, sampai misalkan mungkin ada Mas Ganjar dan seterusnya seperti itu dengan plus minusnya tentunya ya karena kita tahu setiap tokoh itu punya rekam jejak masa lalu yang itu sedikit Ya. banyak juga bisa memberikan beban termasuk juga di sisi RK Suswono ya ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Pak SBY dan seterusnya. Jadi saya kira adu
King dan Queenmaker ini memang menjadi keniscayaan karena battleground seperti Jakarta mau nggak mau harus mengoptimalkan semua instrumen-instrumen mesin-mesin politik di skala nasional karena memang Hmm. magnitudenya juga nasional kan Mas. Jadi siapa yang memenangkan Jakarta ibarat kata ini seperti memenangkan ya bisa jadi dianggap setengahnya Indonesia gitu karena magnitudenya bukan hanya sebatas politik tapi juga ekonomi, sosial dan seterusnya. Setengahnya lagi di mana? Nah, tersebar di tiga Jawa kita bilang Jabar, Ya. Jatim, ya, Jateng seperti itu yang Hmm. juga tidak kalah seru. Kalau di Jabar, Jateng, Jatim yang lebih seru di mana? Di Jateng. Bahkan ini Jateng, betul. kelasnya seperti Jakarta ya karena ya mesin politik PDIP dengan Kim Plus beradu dengan sangat kencang karena PDIP-nya sudah dalam tanda petik menurut beragam hasil survei kredibel kecolongan di Jabar dan di Jatim Mas. Ibarat kata Mhm. kalau main bola skornya 2-0. Nah, untuk menyamakan Hmm. skor tinggal Jakarta dan Jateng Mas. Nah, ini kan Agree. pertaruhan adu gengsi. Ya kalau misal kebobolan lagi kalau nggak 3-0 ya 3-1 kan agak nggak enak nengoknya kan. Ya, harus dua sama ini skornya. Ibarat kata seperti itu supaya apa? Supaya tetap kompetisinya kompetitif, seru, walaupun kita berharap semuanya berlangsung jurdil luber, Mas, sesuai asas-asas Iya, penyelenggaraan iya. pemilu ya, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, seperti itu. Oke, saya ngomong soal Jokowi Effect, Mas Agung. Jokowi Effect kalau kita coba ukur di Jakarta dan juga Jawa Tengah, karena kita lihat Pak Jokowi bergerak di dua wilayah itu, begitu ya. Betul. Mana yang akan lebih cenderung menghadirkan berkah elektoral bagi kandidat yang didukung Pak Jokowi di Jakarta atau di Jawa Tengah? Kalau sebenarnya di margin of error ya, Mas ya, jadi rentangnya itu masih di kisaran, kalau Pak Jokowi itu kan 4 sampai 48 kalau saya nggak salah ya, margin of errornya Hmm. 3 sampai 4%. Jadi sama-sama signifikan, tapi kalau ditanya basis mana yang paling dikuasai oleh Pak Jokowi, tentu Jawa Tengah, karena Hmm. beliau besar sebagai wali kota Solo, terus juga keluarga beliau Mas Gibran juga wali kota Solo lagi, kemudian sekarang beliau tinggal juga di sana seperti itu, jadi saya kira magnitudenya lebih akan maksimal ketika beliau mengendorse secara masif di Jawa Tengah. Walaupun di Jakarta beliau nggak kalah kuatnya ya, karena beliau pernah menjadi gubernur Jakarta juga, presiden 2 periode. Nah, tapi memang basis grassroots-nya itu lebih menyentuh di Solo, Mas. Karena beliau Hmm. langsung kan di situ berinteraksi dengan semua ya. Nah, apalagi di sana beliau sangat dibutuhkan karena basisnya teman-teman PDIP kan. Jadi Iya, iya, iya. kalau ditanya energi mana paling besar beliau habiskan ya tentu di Jawa Tengah. Menimbang juga Hmm. beliau kan pensiunnya nanti di Jawa Tengah, Mas. Supaya lebih nyaman, lebih enak kan kalau misalnya gubernurnya ibarat kata temennya gitu kan, ketimbang Mas Agung, lawannya. jadi Seperti saya itu. penasaran begini, kalau di Jawa Tengah itu menurut Anda Kim Plus versus PDIP atau Jokowi versus PDIP? Kalau saya melihat ini lebih ke Pak Jokowi versus Ibu Megawati ya, Mas. Hmm. 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 Lebih karena kalau apa namanya pilkada ini kan pertarungan figur, Mas. Ketimbang Ya. pertarungan partai atau institusi politik kan, karena parti Hmm. ID kita rendah. Walaupun memang PDIP partai kader mungkin lebih tinggi parti ID dibanding yang lain, tetap di pilkada itu yang dihitung adalah figur-figur yang terlibat. Karena pemilih akan lebih mudah mengidentifikasi preferensinya ke figur yang mana ketimbang partai apa. Seringkali terjadi justru fenomena split ticket voting. Ketika misalkan ada partai mendeklarasikan dukungan ke seorang figur, maka belum tentu pemilihnya atau basis konstituennya akan memilih sama dengan partainya. Dan itu terjadi di Jakarta ketika dalam Hmm. konteks PKS, di mana PKS terbelah antara Pram dengan eh, RK seperti itu. Jadi ini menarik kalau PDIP-nya mengalir tunggar ke Pram Rano ya Mas, seperti itu. Jadi Betul. split ticket voting ini mengemuka dan akhirnya memang yang akan optimal ketika paslon-paslon ini mengajak para figur-figur tadi yang kita sebutkan kingmaker, queenmaker ya, orang-orang berpengaruh punya basis dan dalam tanda petik bisa mengerek suara paslon-paslon yang di konteks Jawa Tengah maupun Jakarta bersaing dengan cukup kompetitif. Oke. Kembali kita ke Jakarta, Mas Ya, Agung. Bagaimana Anda melihat di hari-hari terakhir ini Pak Anies ikut terus belusukan bersama dengan Mas Pram begitu ya. Mungkin baru 2-3 hari terakhir setelah deklarasi ya. ya. Dengan pendeknya waktu ini kemudian ada Pak Anies hadir bersama dengan belusukannya Mas Pram, sesignifikan apa kira-kira meskipun harinya terbatas? Iya, sangat signifikan Mas pasti. Karena kan Jakarta itu terpapar informasi yang masif ya di segala lini Hmm. media ya.
sosial media, media cetak, elektronik, bergerak dikit pun pasti akan terasa magnitudnya lewat lini masa kita. Ya ibarat kata di Jakarta itu jarum jatuh terdengar dengan sangat keras, Mas. Ya karena apa? Semuanya memelototi. Ya Hmm, semuanya hmm, hmm, terkoneksi. Apalagi hmm. kalau ada waktu 2-3 hari ikut belusukan, wah itu bisa mempengaruhi pemilih-pemilih rasional, non rasional gitu. Karena Anies ini kan punya basis. Basisnya apa? Approval rating dia ketika sebelum maju di Pilgub dan gagal itu kan sekitar 70-80% seperti Pak Jokowi. Kemudian Hmm. elektabilitas beliau 40-45%. Jadi sangat signifikan, punya pengaruh bagi siapapun yang berhasil mendapat restu dari Anies Baswedan. Tapi restu Anies ini kan tidak berdiri tunggal karena ada restu Pak Jokowi, Pak Prabowo Iya, ya, betul. dan juga sama kuatnya dengan Pak Anies, bahkan Pak Ahok juga seperti itu. Jadi menurut saya akhirnya kembali kepada kandidat. Jangan sampai tergantung hanya kepada endorse tokoh-tokoh tersebut. Mereka harus Hmm. tetap mengoptimalkan mesin-mesin politiknya di darat lewat door to door, canvassing, belusukan di sisa akhir ini termasuk memviralkan konten-konten yang mereka punya. Jangan sampai mengendur. Mentang-mentang udah didukung Mas Anies, udah deh kita santai-santai aja. Jangan begitu. Begitu juga Hmm. kita udah didukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, ya udah kita udah selesai nih, kita udah akan menang. Enggak gitu konsepnya. Karena pilkada ini ujungnya akhirnya adalah figur yang bertarung, Figur. bukan figur yang mendukung mereka. Nah, jangan salah kaprah ini. Nah, karena saya lihat Hmm. memang arahnya ketika sudah didukung Pak Jokowi, seakan-akan sudah selesai. Atau ketika Anies turun gunung, udah, ini kita menang pasti. Nggak gitu konsepnya. Hmm. Karena ini Harus. sangat kompetitif, Ya, sangat ya. sengit ya, seperti itu. Oke. Eh, terkait soal ini, Anies dan juga Ahok yang berada di kubu yang sama kali ini ya, yaitu di kubu Prabowo. Betul. Saya penasaran gini, kira-kira dua figur ini akan hadir di kampanye Akbar tidak ya? Sangat mungkin, Mas. Karena kan kalau Hmm. bicara Ahok, beliau kader PDIP yang langsung Hmm. mendukung Pramrano ya. Kalau Anies juga demikian karena sudah mendeklarasikan Pramrano eh, berulang ya di sosmed, kemudian diteruskan di kampanye Akbar kemarin bahkan beliau memberikan pidato hampir lebih dari 8 menit seperti itu, yang intinya mengajak mendukung Pramrano karena mereka resmi melanjutkan program-program yang sudah dikerjakan Anies seperti itu. Jadi saya kira sangat mungkin mereka akan datang di kampanye Akbar, ibarat kata ini momen di mana rekonsiliasi nasional terjadi, Mas. Ya di sisi Pramrano ada anak Abah dan Ahokers bersatu, ya di sisi RK Suswono ada PSI dan FPI yang bersama. Ini kan luar Hmm. biasa ya. Ini kita harus berterima kasih kepada RK Suswono dan Pramrano karena berhasil meleburkan kutub-kutub politik yang terpolarisasi 2017. Walaupun bagi pemilih rasional bisa jadi mereka ngomong, apaan sih? Ini pendek banget kepentingannya gitu. Emang ini Hmm. semua pada mikirin Jakarta nggak sebenarnya kan gitu. Ya kok Ya. sesederhana itu, padahal kita kemarin luar biasa. Nah, ini bagus juga buat pembelajaran politik kepada publik bahwa apa? Ya kita berdewasa aja berpolitik. Jangan baperan, jangan berlebihan lah sampai plotot-plototan, marah-marahan, apa pisah ranjang, jangan-jangan suami istri, jangan. Karena elitnya begitu kelakuannya kan Ya. seperti itu. Tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi, itulah politik ya Mas ya. Persis, Mas Reno, persis. Oke, Mas Agung, terakhir, kalau kita Iya, melihat di Jawa Tengah, kemudian dan seterusnya begitu ada Jokowi, kemudian ada Pak Anies. Saya begini, ini hari terakhir kampanye, tapi Pak Prabowo Subianto berada di luar negeri. Ini adalah oke, memang itu adalah agenda kenegaraan. Kita betul. tidak bisa pungkiri itu agenda kenegaraan, tapi ada kaitannya tidak dengan oke, Pak Prabowo ingin menunjukkan saya tidak ikut campur di pilkada ini, saya tidak cawe-cawe dan seterusnya. Ada tidak message itu dengan beliau ada di luar negeri? Iya, saya kira secara tidak langsung message itu akan tersampaikan bahwa beliau berbeda dengan Pak Jokowi ya, Mas. Beliau punya style leadership sendiri yang saya kira itu juga patut kita apresiasi ya, karena beliau lebih mementingkan negara ketimbang kompetisi elektoral yang sedang berlangsung sangat sengit. Yang sedikit banyak beliau akan berimbas juga nanti ketika 2029 seperti itu. Tapi beliau lebih memilih untuk mengerjakan tugas utamanya sebagai presiden ya, kepala negara, kepala pemerintahan yang buat saya itu luar biasa patut diapresiasi. Ini bisa menjadi role model bagi presiden berikutnya bahwa ya kompetisi-kompetisi saja ya biarkan semua berjalan dengan posisinya, porsinya masing-masing supaya apa tidak ada yang terganggu, tidak ada yang terusik baik secara norma maupun etika karena dalam beberapa waktu terakhir itu kan yang jadi soal dan dipersoalkan oleh masyarakat sipil kita ya, civil society seperti itu supaya apa? Supaya demokrasi kita ini naik kelas
bukan sebatas tidak melanggar aturan, tapi juga bisa menjaga etika-etika yang memang mestinya sudah lama Yes. selesai kita pahami seperti itu. Artinya sudah dikerjakan, tidak lagi diperdebatkan, tidak lagi digoyang-goyang, ini nggak ada yang dilanggar dan seterusnya. Saya kira harusnya kelas lah, harus berubah, harus lebih baik. Jadi saya kira patut diapresiasi dan harapannya ini bisa menjadi masukan buat elit kita dalam pilkada nanti 27 November agar netral, agar bisa menjaga marwahnya ya. Jangan sampai Hmm. ada alat-alat negara, infrastruktur negara yang digunakan, mobilisasi aparat dan seterusnya. Karena ini apa ya, menjaga image atau citra positif pemerintahan yang baru terpilih, Pak Prabowo Mas Gibran, supaya bisa memberikan pesan optimismenya lebih panjang, Mas, seperti itu. Baik, Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, terima kasih sudah meluangkan waktu dan berdiskusi di kesempatan kali ini terkait dengan hari terakhir kampanye Pilkada 2024. Mas Agung, terima kasih. Selamat Sama-sama, Mas melanjutkan Reno, makasih. pekerjaannya hari ini. Makasih, Mas Agung. Siap. Saudara, itu tadi ada diskusi saya dengan Mas Agung terkait dengan hari terakhir kampanye, sekaligus juga message-message yang atau dinamika-dinamika politik yang terjadi begitu ya di tikungan akhir di injury time Pilkada 2024. Jangan lupa 27 November 2024 pergi ke TPS, salurkan hak suara Anda karena satu suara sangat berharga karena suara Anda juga menentukan masa depan Anda dan masa depan wilayah Anda. Saya Reno Reksa, salam SCTV.